Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Happy Sunday. Tanggal 9 Maret hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 27 sampai 39. Saudara boleh baca keseluruhan bagian firman Tuhan ini sebelum kita mulai merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, berkati perenungan firman Tuhan hari ini. Berikan kami hati yang mau fokus mendengarkan firman-Mu, yang sungguh-sungguh mau merenungkan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan hari ini boleh melekat di dalam pikiran dan hati kami. Ketika kami melangkah dalam kehidupan kami, firman Tuhan itu boleh terus menggema dan mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya hanya akan membacakan dari kitab Lukas 5 ayat 27 sampai 28 saja. Sesudah itu, Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara, keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang percaya melalui pengorbanan Kristus. Saudara, kita hanya perlu menerima keselamatan itu dengan iman. Sekalipun demikian, anugerah Allah itu tidak boleh diremehkan. Sikap meremehkan anugerah Allah mencerminkan kedangkalan iman. Saudaraku, Kristus membayar anugerah keselamatan itu dengan harga yang amat mahal, yaitu dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Seseorang yang sungguh-sungguh memahami betapa berharganya anugerah keselamatan akan bersedia membayar harga, akan bersedia menjalani konsekuensi dari mengikut Kristus. Di dalam bacaan Alkitab hari ini, kita bisa menyimak harga yang harus dibayar oleh seorang pemungut cukai bernama Lewi atau Matius. Profesi pemungut cukai itu dibenci oleh masyarakat pada masa itu. Namun profesi ini memberikan penghasilan yang besar. Lewi harus berjuang atau bersaing ketat untuk mendapatkan profesi tersebut. Sekalipun demikian, kita lihat tadi bahwa ia bersedia meninggalkan profesi yang mendatangkan banyak uang tersebut supaya dia bisa mengikuti Yesus yang berkeliling untuk melayani. Saudara, pada masa kini ada, tetapi tidak banyak orang yang bersedia meninggalkan profesi yang menghasilkan banyak uang untuk menjalani pelayanan penuh waktu yang diamanatkan oleh Yesus Kristus, Sang Mesias. Sebagian orang beranggapan bahwa melayani adalah tugas yang hanya pantas dilakukan oleh para pengangguran atau orang yang tidak cakap melakukan pekerjaan yang lain. Kita perlu menyadari kontras antara keselamatan di dalam Kristus yang diberikan secara cuma-cuma dengan pelayanan yang diamanatkan Kristus yang menuntut kesetiaan dan pengorbanan. Kita hanya menerima dengan iman dan tidak perlu membayar apapun untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Tetapi saudara, kita harus membayar harga yang mahal jikalau kita ingin sungguh-sungguh mengikut Kristus dan melaksanakan kehendak-Nya. Saudara, ada dua kekeliruan yang umum terjadi saat seorang hendak mengikut Kristus, yaitu anggapan bahwa mengikut Kristus itu akan membebaskan kita dari segala masalah, atau mengikut Kristus membuat kita bisa menjadi penguasa. Kedua anggapan itu keliru, karena kita masih berada di dalam dunia yang berdosa dan terus-menerus mengalami kemerosotan, khususnya secara moral. Karena itu menjadi pengikut Kristus berarti menjadi pelayan, bukan penguasa. Oleh karena itu,
mengeluh saat menghadapi masalah, dan bertindak sebagai penguasa yang sewenang-wenang merupakan dua sikap yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apakah kita siap dan bersedia memikul semua resiko dalam mengikut Kristus? Dan jikalau kita adalah seorang pemimpin Kristen, apakah kita sudah menjadi pemimpin yang melayani? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih hari ini kami belajar bahwa mengikut Engkau bukan berarti kami bebas dari segala masalah. Tuhan tidak pernah bilang bahwa mengikut Tuhan itu akan selalu mulus jalannya, akan selalu mudah. Tetapi Tuhan minta kami untuk memikul salib dan mengikut Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami menyadari bahwa kami adalah orang yang telah menerima keselamatan yang cuma-cuma dari Tuhan, tapi biarlah hidup kami tidak kami pakai dengan sia-sia, tetapi kami boleh sungguh-sungguh mau jadi pengikut Tuhan yang memikul salib kami, melakukan perintah dan kehendak Tuhan dengan pengorbanan yang tulus untuk Engkau. Berkati kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.